besar kan? Besar banjir besar. Roboh ya. Roboh ya? Iya. Kena banjir? Karena banjir. Banjir besar. Nah ini jadinya. Dulu kan sini sebelum ada jembatan ini akses pertama. Akses utama jadinya. Belakang. Ya. Itu nyambung dari situ ya? Ya, namanya ke sana ya. Pada tahun 2017, Paris Program 2 ini adalah kegiatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2017 mulai berkegiatan di klaster 1 dan klaster 2. Kegiatan Forest Program 2 mulai berada di Kecamatan Kayu Aro Barat, tepatnya pada tahun 2017. Kemudian di Desa Sungai Lintang dan Desa N1 itu pada tahun 2018. Khusus untuk Desa Kebun Baru, itu kegiatan di Forest Program 2 ini itu ada 4 izin usaha IUPHKM yang sudah terbit. Dan ini salah satu KTH Gunung Kapur yang mendapat program dari PBBS, yaitu penyediaan bibit perhutanan sosial. Dan ini sedang proses persemaian untuk pembibitan tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan di BPDSAL dalam kerangka PDBD ini adalah salah satunya penanaman kanan kiri sungai atau yang kita sebut kakisu. Jadi kegiatan kakisu ini mencoba menginventarisir jalur sungai atau aliran sungai yang mulai berpotensi kritis. Kemudian kita lakukan penanaman atau penghijauan di kanan kiri sungai tersebut. Yang mana kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok kerja masyarakat dan juga kelompok Karang Taruna. Yang kami terima bibit ada 4 item, kulit manis, meranti Afrika, kopi, dan alpukat. Bibit kita pesan dari Lampung, kalau kulit manis kita pesan dari sini juga, dari daerah sini. Kami juga telah menerima bibit macadamia dari PT Inhutani Medan yang sudah kami tanam sampai dengan hari ini. Kalau penggunaan pupuk memang petani di sini itu disesuaikan. Kiranya pemakaian herbisida itu membahayakan bagi komoditi itu, maka digunakan penyiangan secara manual. Ada dengan menggunakan mesin rumput atau dengan dicabut rumputnya. Jadi kalau untuk bantuan alat dari FP2 ini, yang pertama itu bajak sorong, yang kedua alat untuk penyemprotan hortikultura, mesin penyedot air, dan huler kopi. Nah, sosialisasinya mungkin kita mengadakan pertemuan kelompok, mengundang beberapa masyarakat yang memiliki lahan di kanan kiri sungai, diberikan pemahaman bagaimana ke depannya tanaman ini bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Nah, selain kegiatan kakisu, kita juga ada kegiatan KBU, yaitu kebun bibit unggulan. Salah satu tanamannya adalah macadamia. Tanaman macadamia nanti akan ditanam di beberapa fasilitas umum, kemudian ada juga di lahan milik kelompok masyarakat, dan juga ada kawasan HP. Misalnya ada pohon kopi diselangin di kebun kentang, di atasnya lagi ada macadamia, jadi lebih bagus lagi jadi ada mengarah ke kebun atau hutan yang berlapis-lapis supaya das kita aman. Dan ternyata macadamia itu adalah jenis buah-buahan kacang yang harganya itu sangat mahal, dan untuk jenis pohonnya itu di sini sangat dominan karena ketinggiannya masuk 1000 ke atas. Yang kita lihat dari sisi lingkungan, macadamia ini adalah tanaman yang tahan terhadap cuaca dan tahan terhadap hama penyakit, cocok dari segi ekologi maupun cocok bagi segi ekonomi. Mulai dari kulit, cangkang, dan natnya itu beda-beda harganya. Yang paling mahal itu di natnya itu, mencapai 400.000 1 kilonya. Kemudian untuk pemasaran nanti dari PT Inhutani sendiri yang akan mengelola.
Itu untuk hari ini tuh sangat kurang hasil produksi macadamia itu. Dan dari BPDA sendiri juga bisa menampung. Yang mana di klaster 1 ini adalah kita berupaya mengajak masyarakat untuk melakukan perbaikan lingkungan dengan tidak membuka lahan baru. Karena lahan yang ada di klaster 1, area hutan produksi dan juga area hutan konservasi. Ya, dan ini memang sulit dibayangkan, tapi kata pakar erosi, kata dia per tahun sekitar 40 sampai 50 ribu truk tanah yang hanyut ke sungai Batanghari. Sebenarnya kalau setiap petani itu menyadari bahwa pentingnya pepohonan di pinggir kali, jangankan di pinggir kali, di setiap mungkinnya di bukit-bukit, kelak kita juga yang merasakannya. Karena di sisi lain kan kalau untuk sekarang, untuk pepohonan itu di desa kita ini memang sudah jarang sekali. Sebagian besar dari wilayah kita itu sudah menjadi lahan perkebunan. Untuk daya resap air itu udah sangat kurang sekali. Saat hujan, lebat, itu pasti terjadi banjir. Desa mereka sini sudah banjir, sehingga perlu dilakukan perbaikan aliran sungai. Yang terjadi banjir itu mungkin di bawah, di arah Beding 2 dan Batu Hampar. Karena terjadinya banjir tentu yang mungkinnya sudah bisa dipanen karena terbawa air, terkena banjir dan longsor, tentu mereka gagal panen seperti itu. Lahan yang ada di Kecamatan Sulak dan Kecamatan WT7 ini adalah lahan kritis dan lahan yang berpotensi kritis. Sehingga kita membuat satu program adalah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau penghijauan. Nah, tantangannya adalah kita berupaya membangkitkan semangat atau memotivasi masyarakat bahwa lahan-lahan yang mereka anggap itu lahan tidak produktif atau lahan tidur, itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Jadi setelah adanya program dari FP2 ini tentu kami mempunyai nilai plus yang mungkin untuk sekian tahun yang akan datang ini macadamia berproduksi. Sementara menjelang macadamia itu berproduksi, kami tetap menikmati hasil holti kami. Makanya kita bentuk kelompok yang mengelola kakisu ini, karena mereka memang benar-benar menyadari kan kalau di sini kan penanaman hortikultura sayur semua. Jadi kalau tanaman sayur ini terlalu dinaungi dengan kayu kan tanamannya nggak bagus gitu. Tapi kalau digali lagi kadang mata pencarian masyarakat kita sebagai petani. Mengajak masyarakat bercocok tanam dengan cara yang lebih bagus, jadi itu dengan pakai tanaman keras supaya ada tutupan, dan juga kita mengajak masyarakat bagaimana caranya supaya bisa mengurangi penggunaan herbisida sama pestisida, karena itu juga mau tidak mau untuk tanah juga tidak bagus, jadi tanahnya menjadi tidak stabil, tidak kuat lagi, jadi hanyut semua. Jadi dua itu yang dari dulu tujuan besarnya ya. Tujuan besarnya itu. Menyadari aja dari sini, kita ini kan dari desa yang letaknya di atas gitu kan. Ya menyadarilah kesalahan yang sudah diperbuat sehingga tidak berdampak dengan yang lainnya. Gitu. Investasi yang sudah dilakukan LP2, baik itu dari kegiatan RHL, kemudian role model, kemudian juga dari pertanian sosial, kelompok masyarakat sudah harus mandiri. Sehingga mereka sudah berpikir bahwa organisasi masyarakat itu harus lebih baik. Kegiatan EP2 yang sudah dilakukan sejak tahun 2017 hingga sekarang, masyarakat sudah mulai merasa sadar bahwa kita perlu menjaga lingkungan. Kalau secara fisik, kita punya target, kita mau rehabilitasi 6.000 hektar. 6.000 hektar lahan kritis di Jambi itu. Ya, itu fisiknya ya. Targetnya sampai tahun 2022. Sampai target tadi. Harus sampai. Dan itu juga sekalian juga kita konservasi yang kritis kita perbaiki, yang masih bagus kita konservasi, kita coba menghindari kerusakan terhadap yang masih bagus. Maintenance dan meningkatkan praktik-praktik pertanian juga sih.
kami kalau bisa program-program seperti ini kedepannya tetap berlanjut, bahkan tidak 2 atau 3 tahun, bahkan kalau bisa sampai 10 tahun atau 15 tahun, karena kedepannya agar supaya masyarakat di sini sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga yang menikmati juga bukan kita sendiri, tetapi anak cucu kita nanti.